Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Budi Mukti di channel Budi Mukti ya. Kali ini saya lagi dalam perjalanan menuju kota besar. Jadi hari ini saya akan menghadiri social compliance audit ya. Kita akan observe di sana selama 3 hari. Kita akan di sebuah factory kemudian melakukan social compliance audit. Saya juga berangkat bersama tim saya. Ada dari tim Training and Development, tim ER, dan juga dari tim kompensasi and benefit ya. Kalau dari tim training ada Bapak Francis ya. Kemudian ada kalau dari tim ER itu ada Pak Najib itu di belakang. Sementara kalau tim komben dia duduk di depan, dia lagi tidur. Nah, apa sih compliance audit itu? Nanti kita akan bahas ya mengenai social compliance audit itu. Yang jelas ada 2 part utama dalam social compliance audit, yaitu tentang ketenagakerjaan dan juga ada tentang HSE-nya gitu. Ya, saya baru bangun tidur nih, jadi rada-rada ngantuk gitu ya. Baiklah, saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai social compliance audit gitu kan. Tapi bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu audit, saya akan jelaskan dulu. Audit yaitu suatu bentuk penilaian atau pemeriksaan apakah sebuah company itu sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundangan atau standar lainnya atau belum. Jadi di situ dicek antara standar meet dengan implementasinya atau tidak. Itulah tentang audit atau assessment atau penilaian. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang social compliance audit. Terdiri dari 2 bagian besar, yaitu tentang ketenagakerjaannya dan juga terkait dengan HSE-nya atau K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Ya, audit kali ini menggunakan tools atau alat audit yang dulunya itu misalkan alat auditnya berbeda-beda, tapi sekarang menggunakan SLCP ya, Social Labor Convergence Program gitu kan. Itu juga ada sistemnya di internet, mungkin rekan-rekan bisa cek kalau misalnya penasaran, ada slcp.org gitu ya. Biasanya dalam audit compliance itu akan diperiksa itu adalah komitmen manajemen, tentu dari company policy. Kemudian setelah company policy juga diperiksa prosedur-prosedurnya, baru dokumen ceknya mengenai penerapan dari prosedur itu. Mirip-mirip audit ISO lah ya. Itu hal awal biasanya dilakukan oleh auditor, checking dokumen. Dan yang kedua, setelah checking dokumen biasanya mereka akan melakukan walkthrough atau misalkan mengecek ke lapangan bagaimana penerapannya gitu. Apakah betul yang ada di dokumen itu sejalan dengan penerapan di lapangan gitu. Nah, yang ketiga, metodenya itu juga pendekatan interview, wawancara. Entah itu wawancara dengan manajemennya, juga wawancara dengan karyawannya. Nah, biasanya auditor akan menemukan hal-hal baru nih ketika wawancara dengan karyawan. Karyawan itu ada yang curhat atau misalkan mengatakan ada kekurangan di mana di company ini dan seterusnya. Dan mungkin juga ada wawancara dengan pengurus serikat pekerja atau perwakilan serikat pekerjanya. Jadi jika di situ ada serikat pekerja lebih dari 1, ya semuanya juga akan ditanya sama auditornya. Nah, untuk yang berhubungan dengan ketenagakerjaannya, biasanya yang akan diperiksa itu mulai dari awal sampai akhir. Maksud awal sampai akhir adalah yang pertama mengenai rekrutmennya. Nah, ketika proses rekrutmennya itu apakah sesuai dengan peraturan perundangan dan standar lainnya atau tidak. Kalau misalkan menggunakan standar internasional, mungkin usia minimum untuk pekerja yaitu 16 tahun. Tapi karena di Indonesia itu ada regulasinya bahwa anak-anak tidak boleh dipekerjakan, dan anak-anak adalah usia di bawah 18 tahun. Jadi usia minimal kerja di Indonesia itu adalah 18 tahun. Nah, nanti akan diperiksa juga. Kemudian mengenai diskriminasi atau non diskriminasi gitu kan, itu juga harus diterapkan dalam berbagai aspek dalam perusahaan. Yang kedua mengenai kebebasan berserikat. Bagaimana sih penerapan kebebasan berserikat di company sesuai dengan peraturan perundangan. Selanjutnya misalkan tidak ada harassment atau pelecehan dan kekerasan di dalam company, itu juga akan dicek bagaimana
company, mulai dari policy-nya, kemudian prosedur penanganan penindakannya gitu. Selanjutnya juga mengenai bagaimana perusahaan menjalankan proses sanction atau PHK-nya terhadap karyawan yang indisipliner. Jadi itu juga akan dilihat gitu kan. Selanjutnya tentu saja mengenai kompensasi dan benefit, itu akan dicek apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak, apakah ada pelanggaran di situ atau tidak, mengenai misalkan UMK-nya atau misalkan pemberian bonus-bonusnya dan sebagainya. Intinya sih dalam social compliance ini segi ketenagakerjaan untuk HR itu akan diperiksa dari mulai rekrutmen sampai nanti ada engagementnya juga seperti apa gitu, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Kalau dibahas satu persatu itu akan sangat banyak sekali ya, mulai dari jam kerja, kemudian peraturan lemburnya, kemudian bagaimana dia pengajuan lemburnya gitu. Checklistnya juga ada bagaimana cara mengisi hal itu. Nah, yang sehubungan dengan HSE itu banyak sekali juga itemnya gitu kan, mulai dari pemeriksaan perizinan gitu kan, perizinan misalkan alat angkut, perizinan boiler jika ada, atau perizinan yang berhubungan dengan K3 seperti hidran, kemudian alat-alat berat gitu. Kemudian juga akan diperiksa mengenai fire safety-nya seperti apa, penanggulangan limbahnya seperti apa gitu kan, dan kemana limbah ini akan dibuang. Ya biasanya setelah audit itu ada nantinya kesimpulan dan penilaian gitu kan, biasanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah audit gitu. Nanti rankingnya atau ratingnya akan keluar dari kurang bagus, bagus, atau lebih dari bagus. Lebih dari bagus ini biasanya disebut dengan beyond compliance atau melebihi dari compliance sendiri, kepatuhan yang basic gitu. Tadi setelah misalkan ratingnya keluar atau rankingnya keluar, kemudian ya si company atau factory misalkan dia akan menerima laporannya atau istilahnya finding atau temuan-temuan auditnya yang harus diimprove ya. Audit ini sebetulnya hal yang baik, itu akan menunjukkan kita opportunity untuk improve di company kita. Jadi biasanya kita akan dikirim laporan, kemudian kita harus membuat corrective action plan-nya seperti apa. Dari finding itu kita akan menganalisa akar permasalahannya seperti apa, dan untuk mencari akar permasalahan ini kita biasanya menggunakan metode diagram tulang ikan atau root cause analisanya itu seperti apa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa audit itu sebuah beban, tetapi opportunity atau kesempatan kita untuk berkembang lebih baik, entah itu secara pribadi maupun juga secara company. Tapi ada juga sih mungkin ya dulu ya, saya nggak tahu ya apakah masih ada atau enggak, yang audit itu hanya sekedar paperwork gitu, yang asal lolos aja tanpa mempertimbangkan bahwa audit itu sebuah kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Ya baiklah, terima kasih telah berkunjung ke Budi Mukti Channel ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat, dan jika suka silahkan share ke rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe. Silahkan tulis komen dan pertanyaan di sini mengenai audit compliance. Oke, see you, stay healthy and safe, bye.